Plus minus dari metode scalping apa Master? Menjelang news baiknya OP ketika news keluar apa sesudah beres? Di Dimex ada yang pernah MC. Tanya dong Master, apa bedanya investasi emas sama trading emas? Trading scalping cocok gak buat pemula Master? Halo Sobat Trader dimanapun Anda berada, balik lagi bersama aku Nanat. Kali ini aku bakalan take video di segmen Trader Bertanya, Mentor Menjawab. Kali ini aku ditemenin oleh Coach Widi lagi. Apa kabar Coach? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gak kerasa ya kita udah ada di episode 14 dari sekian lama. Wah gak kerasa nih. Oke langsung aja ya Coach, boleh dong disapa dulu. Halo teman-teman semuanya, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua ya. Oke. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan Coach Widi jawab. Oke? Boleh. Kita langsung aja ya. Pertanyaan pertama. Untuk pergerakan XAU hari ini gimana Master? Naik atau turun? Tolong infonya. Kayaknya di setiap Q&A ada pertanyaan XAU USD ya. Kenapa Benar nih? sih. Karena XAU USD merupakan primadona ya. Oke. Primadona bagi para trader di seluruh alam semesta ini. Karena terbilang bisa dibilang fluktuasinya atau volatilitasnya itu lebih tinggi dibandingkan dengan pair-pair yang lain. Oke. Kayak gitu. Boleh dijawab. Ya, pertanyaan pertama bagus banget ya mengenai analisis untuk gold. Kayak gitu. Tadi sebenarnya sih udah dibahas di live daily market analyst ya. Setiap pagi. Teman-teman bisa tonton juga ya. Setiap pagi kita ada live daily market di YouTube-nya di Dimex Official. Dan mungkin saya akan rangkum pada tanggal 16 ya sekarang Januari 2023. Sekarang itu emas masih bisa dibilang secara tren itu naik. Ya gitu. Tadi saya prediksi juga untuk forecast dari peak resistennya ya teman-teman, itu saya prediksi di 1930 kayak gitu. Itu untuk peak resistennya. Tapi tadi saya juga udah ngasih rekomendasi signal, saya limit di 1930 itu nggak kesentuh. Bahkan sekarang udah turun duluan dan udah down TP juga kayak gitu. Teman-teman mungkin yang member juga udah pada tahu juga ya, Master Soson udah ngasih mappingnya juga di grup di Dimex Education Center juga gitu. Yaitu target penurunan sementaranya itu untuk XAU USD itu di pivot, yaitu di harga 1911 kayak gitu. Nah mungkin untuk penentu nih untuk sekarang sebenarnya gitu, apakah 1911-nya ini akan tembus atau tidak. Kalau misalkan nggak tembus itu masih berpotensi untuk melanjutkan kenaikannya. Kayak gitu. Berarti ada kemungkinan ke 2000 lagi kah Coach? Bisa dibilang ada kemungkinan ke 2000 tapi nggak akan dijangka waktu dekat ini. Oke, bertahap gitu ya. Betul. Oke, jadi gitu katanya untuk XAU USD hari ini. Tapi kan ini nanyanya hari ini, mungkin video ini tayangnya kapan ya nanti. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, bisa simak mungkin ya video lengkapnya, analisa lengkapnya itu di live daily market analyst pada tanggal sekarang 16 Januari 2023. Oke, betul. Dan untuk buat teman-teman siapa tahu ada yang belum tahu, di Dimex itu rutin live YouTube analyst ya. Betul. Jadi tentang mapping dan lain-lain itu ada kita setiap hari di YouTube channel di Dimex Official jam 9 pagi. Oke, boleh langsung pantengin YouTube channelnya aja ya, atau subscribe aja ya supaya ada notifikasinya. Oke, next question dari Melina. Penjelasan singkat akumulatif mungkin ya, akumulatif swing index. Penjelasan singkat akumulatif swing index. Iya betul. Apa itu? Mungkin itu tuh apa sih gitu. Coba pertanyaannya. Penjelasan singkat akumulatif. Swing index. Indeks apa nih? Banyak ya indeks tuh, ada indeks dolar, ada indeks saham. Secara juga. garis besarnya aja Kayak deh gitu. Coach, apapun itu. Secara garis besarnya. Ya, yang penting indeks aja. Kalau misalkan indeks dolar ya, kalau indeks dolar tadi sempat saya analisis juga, yang dimana akan terjadi pantulan ya, untuk jangka dekat ini akan ada bullish korektif, jadi akan sedikit penguatan untuk indeks dolar. Kayak gitu. Nah sekarang mungkin impactnya kemana gitu kan, indeks dolar impactnya ke emas.
Berarti nyambung sama Gold tadi. ya? Betul. Kalau misalkan indeks dolarnya itu menguat, otomatis nanti emasnya itu akan melemah sehingga XAUUSD itu akan mengalami penurunan. Seperti itu. Begitupun sebaliknya ya. Kalau misalkan indeks dolarnya itu melemah gitu kan atau mengalami penurunan, itu ke XAUUSD itu akan naik. Seperti itu. Oke, jadi katanya gitu ya. Karena sebenarnya ini bukan kurang jelas, kurang detail ya Kurang detail indeksnya itu apa. untuk pertanyaannya ya. Oke, boleh ditanya lagi aja siapa Iya. tahu terjawab di next episode. Betul. Oke. Next question dari Carlina. Boleh. Plus minus dari metode scalping apa Master? Wah, Plus minus, scalpingan nih ya. Itu bagus banget sih pertanyaannya Pertanyaannya. ya. Iya. Karena mungkin ada beberapa orang yang senangnya scalpingan. Nah betul. Gitu kan. Bahkan bisa dibilang kebanyakan trader itu pengennya itu scalping. Karena ya itu pengennya cepat, instan. Oh iya betul. Kayak gitu. Tapi pasti itu kan plusnya kan ada dari plus minusnya. metode scalping itu. Pasti ada Betul. minusnya juga Betul, dong. betul. Boleh dijawab coach langsung. Nah yang pertama mungkin ke plusnya dulu ya. Ya. Itu tadi yaitu profitnya ya bisa lebih instan kayak gitu, lebih cepat juga. Nah itu mungkin untuk kelebihannya ya. Sebenarnya satu sih kelebihannya. Nah Satu aja. iya itu doang sih sebenarnya ya. Kalau misalkan kita pengen cepet, nah itu tergantung lagi ke teman-teman trader masing-masing sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ada tambahan lagi nih. Nah ini Oke, baru ada kepikiran. tambahan lagi. Baru kepikiran. Oke, siap. Kalau misalkan kita scalping dengan benar ya gitu kan. Jadi maksud dari scalping itu kan kita tradingnya itu dengan jangka pendek ya. Nah kalau misalkan contoh trading seperti ini. Misalkan kita open di 1890 gitu kan. Terus kita udah pasang take profit tuh di 1910 kayak gitu. Tapi take profitnya itu nggak kesentuh gitu kan, nggak kesentuh ke 1910, malah pas waktu nyentuh 1905 gitu ya, 1905 itu harganya udah balik lagi. Udah balik Kayak arah gitu, udah ya. balik arah. Nah kalau misalkan kita biasanya scalping itu kan kita udah 5 sampai 3 poin juga udah kita ambil. Tapi kan tadi target profitnya TP-nya itu kita di 10 poin. Nah kayak gitu. Jadi ya kita juga sebenarnya bisa ya. Tentunya tapi kita harus tahu juga kapan sih arah market itu mau berbalik arah atau reversal. Betul. Itu. Yang jelas harus ada analisanya dulu Betul. berarti ya. Betul sekali. Itu mungkin untuk take profitnya ya. Nah kalau misalkan untuk minusnya, kalau misalkan scalping itu capek sih sebenarnya. Capek banget. Yang pertama capek kenapa kita harus bantengin terus chartnya Harus gini gitu. aja Iya ya, grafiknya gitu. Kita nggak bisa ninggalin kalau misalkan kita mau tradingnya scalping. Kita harus benar-benar mantengin. Itu pasti membutuhkan tenaga dan pikiran. Ya betul. kayak gitu. Itu pasti capek banget teman-teman. Dan minus yang lain ya kita profitnya targetnya pendek kayak gitu, hanya 2 sampai 5 poin, paling maksimal 5 poin sebenarnya kalau scalping itu kayak gitu. Itu sih. Dan ya mungkin saya tambahin lagi minusnya kalau misalkan kalau misalkan broker resmi gitu ya, itu pasti ada kena biaya komisi kayak gitu. Nah itu jadi jangan sampai kalau misalkan kita scalping itu jangan sampai malah rugi Karena kayak kepotong gitu. komisi Karena kepotong ya. komisi tersebut. Nah kayak gitu. Itu sih misalkan untuk pembahasan scalping. Kalau pada dasarnya itu tuh benar-benar hanya 3 sampai 5 poin aja. Betul, kalau scalping itu 3 sampai maksimal itu 5 poin sebenarnya. Maksimal 5 poin cut, Betul. terus open Iya. lagi 5 poin cut. Nah, betul. Kalau Coach Widi sendiri suka scalping atau lebih ke long term? Tergantung momen sih. Tergantung momen gitu kan. Contoh misalkan kalau ada ya momen buat scalpingan ya siapa takut kayak Iya, gitu kan. betul. Nah kalau misalkan ya lebih saya sih lebih ngerekomendasiinnya Lebih menyarankan ke intraday aja. intraday gitu. ya. Jadi nggak capek. Mungkin teman-teman yang punya kesibukan di luaran sana gitu kan ya, saya rekomendasiin sih lebih cocoknya ke intraday. Jadi kalaupun kepotong komisi gak masalah ya. Nggak masalah kayak gitu kan, karena akumulasinya bisa lebih tinggi kayak gitu. Oke.
Oke. Next question dari Agni. Menjelang news baiknya OP ketika news keluar apa sesudah beres? Oh, before atau after news? Oke. Katanya. Pertanyaan bagus nih. Tuh, karena kalau lagi news itu pergerakannya nggak bisa ditebak ya coach Betul, sebenarnya. Bisa dibilang lebih tinggi fluktuasinya. Dan tidak terarah ya. Iya betul. Nah, oke, untuk tipsnya ini berarti lebih ke trading berdasarkan news aja atau fundamentalis. Kayak gitu. Nah, tipsnya sih sebenarnya bisa dua-duanya gitu, before-nya, sebelumnya atau after-nya. Kayak gitu, itu tergantung sih teman-teman gaya tradingnya kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman tipenya agresif gitu ya, itu bisa before-nya, sebelum news rilisnya. Ya. Betul kayak gitu. Kita bisa pasang pending order di beberapa level. Contoh misalkan ya sebelum rilis news juga kita harus tahu dulu tuh teknikalnya. Contoh minimal lah kita tahu batasan harganya. Contoh misalkan support dan resistennya kayak gitu. Terus arah trennya kemana. Terus kalau ada pattern misalkan ada pola-pola itu kita harus perhatikan juga kayak gitu. Kenapa? Karena teknikal itu sebenarnya udah biasanya nih itu udah mencerminkan rilis newsnya itu akan kemana kayak gitu. Contoh misalkan ada pola double bottom atau double top misalkan, itu udah siap-siap news itu biasanya ngasih tahu bahwasanya ini nih akan triggernya terjadinya reversal atau pembalikan arah. Itu tuh pasti seperti selalu. Enggak pasti. Cuma rata-rata. Gitu kan secara probabilitas lah bisa dibilang. Kayak gitu. Gitu kan. Tapi kalau untuk Coach Widi sendiri menyarankannya sesudah atau sebelum news nih? Kalau sebelum news itu bisa dibilang tembak news ya kalau nggak salah. Betul, nembak news. Nah, itu baik lagi sih tergantung ke teman-teman. Kalau misalkan teman-teman masih awam ya, saran saya sih jangan sebelum news, tapi lebih ke setelah news rilis baru bisa open posisi. Tapi kalau misalkan teman-teman udah tahu resikonya gitu ya, boleh sebelum news juga kayak gitu. Karena biasanya kita juga di Max Education Center ya, malah kalau ada news itu malah dikejar gitu kan. Beda sama komunitas atau broker yang lain. Kalau misalkan ada news itu malah dihindari kayak gitu. Kalau kita kan udah tahu tuh biasanya FOMC juga kita kejar di jam 2 dini hari. Betul, kita live kayak Zoom bareng ya, jadi kita trading bareng-bareng. Gitu. Oke, next question dari Vidya. Berapa pip yang secara wajar bisa diperoleh dalam sehari atau seminggu? Berapa pip yang wajar katanya? Yang wajar ya. Rata-rata contoh misalkan di emas. Nah, jadi ada rank harian istilahnya tuh ya, ada rank harian. Kalau misalkan di emas itu bisa 200 sampai 500 pip. 200 sampai 500 pip itu rata-ratanya kayak gitu. Rata-rata pergerakan atau rank hariannya. Kalau misalkan di mata uang misalkan di Euro USD itu bisa sampai 100 sampai 200 pip. Kayak gitu, jadi lebih rendah kalau misalkan di mata uang gitu. Nah ini salah satunya kenapa kebanyakan trader lebih memilih ke emas kayak gitu, karena rank hariannya itu lebih besar sehingga kita bisa mendapatkan pipsnya pun lebih besar per harinya kayak gitu. Ya kalau misalkan dari rank tadi ya, kalau misalkan di emas 250 sampai 500 ya minimal kita dapat 50 atau sampai 100 pip lah per hari kayak gitu, dan itu udah cukup banget. Berarti kalau Coach Widi sendiri pun lebih milih trading di gold dong ya daripada pair lainnya. Lebih lebih enak lah kalau misalkan di emas itu kayak gitu. Next question dari Ortour. Di Max ada yang pernah MC? Sebenarnya ini udah pernah dijawab ya. Udah. Ada atau gak ada yang pernah MC? Tapi boleh dijawab lagi aja. Oke. Kayaknya emang karena mungkin banyak orang yang tahu kalau di Max tuh pasti ngasih lihat yang profitnya aja. Pasti banyak dong yang bertanya-tanya, emang nggak pernah loss ya, atau emang nggak ada yang MC ya, orang yang panas biasanya coach yang kayak gitu tuh. Boleh dijawab, kok bisa sih profit konsisten katanya. Gitu. Kalau misalkan berbicara loss ya wajar ya, yang namanya bisnis gitu kan ya. Ada untung dan rugi ya. Betul, karena yang namanya bisnis kan itu profit dan loss atau rugi itu udah bagian dari bisnis kayak gitu. Nah kalau misalkan berbicara
ke MC gitu ya. MC itu merupakan margin call. Yang dimana kalau misalkan di Indonesia mah ya bangkrut lah misalkan istilahnya tuh kayak gitu. Ada nggak? Ada, bisa dibilang ada. Ada. Kayak gitu. Nah itu bisa dibilang ya member yang punya pemikiran sendiri sih sebenarnya kayak gitu. Jadi di luar rekomendasi yang kita berikan kayak gitu. Jadi dia punya analisis sendiri, dia punya trading plan sendiri kayak gitu kan. Jadi di luar dari komando kita kayak gitu. Kalau misalkan dari komando kita ada nggak yang MC? Nggak ada, sampai saat ini nggak ada. Kenapa? Karena di rekomendasi yang kita berikan atau signalnya ya, itu kita menggunakan stop loss. Betul, jadi ada batasan kerugian. Betul. Ya. Biasanya kalau yang aku lihat ya coach, yang MC itu yang enggak menggunakan money management dengan baik. Betul. Yang lepas stop loss. Nah, yang tanpa SL pokoknya. Betul. Itu. Atau modal misalkan 50 juta lotnya enggak kira-kira. Itu kan maksudnya perlu dipertimbangkan lagi. Betul. Walaupun beliau bilang ini saya loss karena saya MC ikut signal di D-Max kok, tapi money managementnya dipakai enggak. Betul. Karena kan kita ada minimal lotnya dan disesuaikan dengan balance. Jangan jangan lotnya besar tapi modalnya 50 juta karena enggak akan kuat. Enggak akan kuat. Gitu. Betul sekali. Jadi boleh dievaluasi lagi lah ya, iya, betul, apakah lotnya yang terlalu besar, money manajemennya atau tidak mengikuti sesuai instruksi yang ada di sini. Karena kalau misalkan teman-teman yang masuk member ke D-Max itu tentunya kita kasih tahu bahwasanya dengan modal sekian lotnya itu maksimal sekian kayak gitu. Dan jangan nggak nurut ya coach ya. Kalau udah diarahkan segini ya udah segini. Kalau lebih dari itu pasti itu beresiko dan ya ruginya bisa jauh lebih besar, bahkan sampai MC. Gitu teman-teman. Oke. Next question dari Nurus Ida. Tanya dong Master, apa bedanya investasi emas sama trading emas? Oke, investasi emas dan trading emas katanya coach. Investasi emas dan trading emas. Berarti investasi dulu ya. Investasi itu merupakan sebuah kita lebih berbicara tentang jangka panjang. Kayak gitu. Itu bisa dibilang ya returnnya untuk jangka panjang. Jadi kalau misalkan investasi emas, saran saya sih lebih memilih ke fisiknya. Emas fisik kayak gitu, ya. Emas fisik itu lebih bagus. Tapi bukan tidak mungkin juga ya di emas digital yang ada di D-Max gitu kan ya, di MetaTrader. Itu bisa juga kayak gitu, kita bisa jadiin sebagai investasi jangka panjang. Kayak gitu. Nah kalau misalkan trading itu lebih ke ya kita berdagang istilahnya tuh. Jadi jual beli, returnnya itu yang kita dapatkan tentunya setiap hari juga bisa. Kayak gitu. Jadi investasi itu lebih ke jangka panjang. Kalau misalkan trading sama sebenarnya ya, namanya itu investasi berjangka. Kayak gitu. Nah inilah disebut sebagai investasi berjangka itu. Jadi kita bisa mendapatkan returnnya itu cepat kayak gitu. Bahkan harian pun kita bisa mendapatkan keuntungannya. Betul, kurang dari sehari juga bisa ya. Betul, kurang dari sehari juga bisa. Ini sebenarnya dari Aditya, coach. Di D-Max ada rencana buat akun mini enggak? Tapi itu ini udah dijawab ya. Itu udah jelas banget. Ini udah dijawab. Jadi kita ganti pertanyaan selanjutnya. Ya, teman-teman yang tadi yang nanya itu mungkin bisa cek di video sebelumnya ya. Betul. Ada pokoknya di playlist Trader bertanya. Mentor menjawab. Betul. Cari aja ada di episode sama Coach Widi juga kok. Iya, sama aku juga lagi yang nanyanya. Betul. Episode berapa lah, boleh dicari aja. Oke, next question dari Melina. Trading scalping cocok gak buat pemula, Master? Trading scalping cocok gak buat semula? Kalau menurut saya pribadi, enggak. Karena tadi sih terlalu cepat. Kayak gitu, terlalu cepat dan pasti kalau misalkan teman-teman yang awam itu capek dan istilahnya tuh ya deg-degan lah. Itu pasti deg-degan banget. Beda kalau misalkan teman-teman yang awam kita tradingnya intraday dan menggunakan SL dan TP. Coba kalau scalping itu tanpa stop loss loh, hati-hati. Kalau scalping itu biasanya tanpa stop loss biasanya itu. Kayak gitu. Agak ngeri juga ya. Nah itu jadi kita harus benar-benar hati-hati. Kayak gitu. Kalau disarankan untuk pemula itu apa? Intraday, lebih ke intraday. Ya? Iya, intraday dan ya kita bisa pasang SL dan TP, ya udah kita tinggalin aja.
Jadi kita lebih ke melakukan aktivitas yang lain. Kayak gitu. Jadi nggak perlu mantengin chart terus kayak gitu, itu nggak perlu. Betul. Oke, next question dari Kania Putri. Untuk menyiapkan mental awal saat memulai trading gimana, Master? Mental awal. Mental awal. Gampang banget sih sebenarnya. Gampang banget. Apa yang harus disiapin gitu kan ya? Yaitu belajar. Belajar ilmunya kayak gitu. Itu aja. Jadi teman-teman nggak perlu langsung buka akun gitu ya, buka akun langsung kita tradingin akun realnya, itu nggak perlu juga seperti itu kayak gitu. Kita misalkan kita udah punya nih, udah siap nih modalnya gitu ya, tapi kita belum siap mentalnya kayak gitu. Nah itu kita harus siapinnya itu dengan belajar ilmu gitu. Ya. Ilmunya. Jadi intinya edukasi. Betul. Oke gitu. Jadi carilah broker yang ada ilmu edukasinya. Betul. Gitu aja. Oke, Coach, ini ada pertanyaan terakhir. Karena Bapak Operator udah gini-gini katanya satu lagi. Oke, yang mana ya? Bebas lah. Ini deh, dari Melind. Metode yang bagus selain MA dan Fibo ada nggak, Master? Sebenarnya sih kalau menurut saya metode di trading itu banyak sekali ya yang bagus. Ya. Iya, banyak sekali yang bagus. Dan sesuai kebutuhan sebetulnya Betul. Sesuai dengan style kita sih sebenarnya. Sesuai dengan style kita. Contoh misalkan ya kita sibuk nih gitu ya. Sibuk dengan aktivitas yang lain tapi kita pengen trading, ya kita lebih ke bisa menggunakan moving average kayak gitu untuk ya membantu kita open posisi dengan berdasarkan tren kayak gitu. Jadi lebih enak dan lebih bisa dibilang ya lebih long term juga bisa seperti itu. Nah, kalau misalkan metode yang bagus, sebenarnya sih semuanya metode juga bagus, tapi ada metode yang paling penting. Nah, kayak gitu. Ada apa tuh? Support dan resisten. Ya, itu yang paling penting gitu ya. Semua metode, semua teknik itu wajib menggunakan adanya yang namanya support dan resisten kayak gitu. Sekalipun itu teman-teman menggunakan moving average, teman-teman harus tahu support dan resisten. Kenapa tuh, kayak Coach? Gitu. Karena dengan support resisten kita tahu batasan-batasan harga. Karena juga kita nggak tahu pastinya arah market itu mau kemana. Betul. Kayak gitu. Hanya ada dua pilihan kan, naik atau turun. Iya, betul naik atau turun. Betul. Ya. Tapi dengan kita mengetahui batasan-batasan harganya, minimal kita nggak tersesat. Iya, betul. Kayak ada bayangan lah ya arahnya gitu. akan kemana. Di sini nih kita open posisinya. Oh, di sini nih kita cut loss-nya. Oh, di sini nih kita cut profit-nya. Berarti sebenarnya simple ya, Coach ya. Simple kita banget. tinggal support resisten itu sebagai acuan aja kan sebenarnya. Oke, gitu katanya. Oke, Coach, makasih udah jawab beberapa pertanyaan yang udah aku kasih tadi. Makasih juga buat teman-teman yang udah mengirim pertanyaannya. Mohon maaf kalau ada beberapa pertanyaan yang enggak terjawab. Boleh nanya lagi aja di next question ya. Karena kita akan ada episode selanjutnya. Oke. Makasih yang udah buat nonton video ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan see you on the next video. Bye.